Damai sejahtera saudara-saudara sekalian bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Yes, apa kabar semua saat yang berbahagia ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan angkatlah tanganmu. Naikkanlah syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, kami tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terpujilah namanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo semuanya, pesan menyapa yang ada di YouTube, Facebook, grup doa WhatsApp, dan di grup doa Telegram, dan di semua platform medsos yang Bapak Ibu terkasih bisa mendengarkan renungan firman Tuhan, puji-pujian yang sederhana ini, dan juga doa-doa yang terus memberkati, membebaskan, memberikan damai sejahtera, menyembuhkan, dan memakai setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan memberi kesaksian.
Pastor menyapa yang ada di kota-kota di luar Balikpapan, ada tadi sampai di Hong Kong, sampai di Penang, ada sampai di California. Wah, jauh ya. Pernah Pastor baca juga dari Afrika. Wah, puji syukur. Tuhan Yesus tolong kita semua hidup dalam pelayanan ini menjadi berkat, dan Tuhanlah yang disenangkan. Amin. Ada Tangerang hadir, Blitar, ada Desa Bentot ya, ada Jakarta, puji syukur ya, ada mana lagi tuh? Udah ya? Ya sudah. Malaysia ya, ada Medan, Bandung, puji syukur, ada Dumai, ada Sampit, Minahasa, ada sampai di Kupang, puji Tuhan. Halo kakak-kakak di Kupang, Minahasa, shalom semua kota Kupang, ya. Ya, puji Tuhan, banyak yang terberkati. Pastor juga senang sekali bisa melayani dan terjangkau ya, kota-kota bahkan sampai di luar Indonesia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bencilah yang jahat dan carilah yang baik. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Amos pasal yang kelima. Kita melihat dulu ayat yang ke-15 bagian A saja. Kitab Amos pasal yang kelima ayat 15 bagian A. Firman Tuhan diperdengarkan kepada seluruh yang terkasih, dimanapun pelayanan bisa menjangkau. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Pastor ulang sekali lagi. Kitab Amos pasal 5 ayat 15 bagian A. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapat rema. Apa yang perlu kita benci? Dosa kita perlu benci. Kejahatan kita perlu benci. Dan kita mau mencintai yang baik. Apa yang baik? Kebajikan, kemurahan. Pikirkanlah semua itu. Apa itu yang baik? Lakukanlah yang baik di mana negeri Bapak Ibu tinggal. Lakukanlah yang baik di mana Bapak Ibu Tuhan taruh di kota di mana kita berdomisili. Ini yang kita perlu kembangkan Bapak Ibu. Karena setiap milik kepunyaan Tuhan Yesus sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kita perlu membenci hal yang jahat. Kalau dari Pastor Andy sih dalam mengaplikasikan hal ini, saya terapkan 3 hal.
Yang pertama, nasihati. Yang kedua, tegur. Yang ketiga, didik. Didikan itu perlu, Bapak Ibu, supaya bisa belajar. Kita perlu menolak hal-hal yang jahat. Bahkan Bible berkata, benci. Benci nih. Tapi kita tidak perlu sampai terbawa amarah. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Benci bisa bicara tolak hal-hal yang jahat. Ya, bisa Bapak Ibu praktekkan ini di kehidupan real kita. Ketika saudara-saudara melihat ada hal yang jahat orang lakukan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mau ikut ya puji syukur, tidak ikut juga ini sifatnya prinsip hidup yang dimana intisari firman Tuhan yang saya bacakan. Ketika ada orang-orang yang jahat kepada saudara-saudara sekalian, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam dunia kerjamu, nasihati dengan kasih. Kalau juga belum, kedua, tegur dengan sedikit ketegasan. Kalau belum juga, didik. Didik ini pasti tidak mendatangkan sukacita bagi orang yang terdidik atau orang yang sedang dididik, pasti enggak. Mungkin duka cita, tetapi di balik itu orang itu mudah-mudahan, ya, karena hati manusia itu kan harus dikendalikan. Dalam hidupku ini, saya sebelum lahir baru seringkali urusan dengan pihak berwajib. Kalau kita urusan dengan pihak berwajib dan kita ini menganggap ini sebuah kejengkelan, sebuah hal yang di luar didikan, kita malah menjadi manusia yang bisa lebih jahat. Tapi kalau kita melihat ketika Pastor Andy urusan dengan pihak hukum, saya sadar bahwa segala sesuatu itu harus dibayar. Dan saya jadikan pembelajaran. Puji syukur, hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Bukanlah berarti saya dari orang yang sejak lahir baik dan tidak pernah terdidik. Memang saya dari keluarga broken home, Bapak Ibu. Keluarga kami ini pecah. Memang kami dari keluarga yang tidak utuh. Itulah sebabnya didikan Tuhan itu kami sungguh hargai.
Mama papaku hari ini sudah kembali ke pangkuan Bapa. Kalau firman Tuhan tidak saya jadikan sebagai didikan dalam hidup saya, terus apalagi yang menjadi pagar dalam hidupku ini. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya mama, papa, bersyukur. Barangkali saat ini mama, papa, atau mama lagi sakit. Ini doa buat mama. Tubuh, jiwa, roh mama adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskan, disucikan, diurapi, diampuni, dibenarkan, dan diberikan kesembuhan seutuhnya. In Jesus' name. Doa buat mama ini, Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada mama. Ma, tubuh jiwa rohmu adalah milik Tuhan Yesus. Demikian pun kalau saudara-saudara masih punya papa, sampaikan doa yang sama. Orang tua kita itu, saya percaya udah lakukan 3 hal kepada kita. Kita sering dinasihati, kita sering ditegur, kita sering dididik. Bahkan didikan mama itu kadang-kadang keras, bentak. Bahkan juga ada yang sampai pakai rotan, diteput pantatnya, pak, 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 pak. Tapi mama, papa tidak menghendaki anaknya binasa. Didikan yang keras supaya anak itu mau berubah, mau memperhatikan nasihat, teguran yang dia abaikan 2 hal itu. Mari Bapak Ibu sekalian, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak ya. Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang melayani Tuhan ataupun pekerja sekuler atau studi mahasiswa-mahasiswi, mari. Bencilah yang jahat, jauhilah yang jahat. Jangan izinkan benih yang jahat itu tinggal tumbuh, apalagi sangat subur, apalagi berbuah. Apa sih buah kejahatan? Bapak Ibu bisa renungkan sendiri. Kalau tumbuh kejahatan, buahnya itu apa? Lebih baik ditebang sebelum kejahatan itu berbuah untuk kebaikan banyak orang. Dan cintailah yang baik. Mari Pastor mengajak kita melihat satu ayat lagi di ayat 14. Kitab Amos ini perikopnya adalah hidup dan mati. Hidup dan mati. Pilih yang mana? Kalau Bapak Ibu terus mencintai kejahatan, kita sedang mencintai kematian. Tapi kalau saudara-saudara seperti firman Tuhan, membenci yang jahat, kita memilih hidup. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Mana yang kau pilih? Kalau kita terus menyimpan kejahatan, kita sedang berkata, kutuk, ikutlah aku. Tapi ketika kita membenci kejahatan,
Di setiap manusia punya hati. Katakanlah hati itu punya ruangan. Biarlah ruangan hatiku, ruangan hatimu itu diwarnai dengan cinta. Cinta itu lope, I love you, I love Lord Jesus. Jangan biarkan lebih lama. Hari ini kita tanggalkan yuk. Hati kita, ruangannya hanya isinya yang jahat. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Cintailah yang baik. Kalau manusia terus mengembangkan hati yang jahat, secara tidak langsung mereka berkata, aku memilih kutuk. Di ayat 14 dari Amos pasal yang kelima, sekali lagi Tuhan ingatkan, carilah yang baik. Yang baik itu hanya satu. Dalam keimanan yang saya hidupi dan yakini, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengajari saya bagaimana hidup, memberi nasihat kepada sesama, memberi teguran kepada sesama, dan juga memberikan didikan. Karena saya juga tidak luput dari nasihat Tuhan, teguran Tuhan, dan didikan Tuhan. Ini harus terjadi karena pribadi yang dikasihi Tuhan ketika mengalami hal ini, mereka tidak boleh memberontak, tapi belajar relakan hati. Tetap jaga kemurnian hati, Bapak Ibu sekalian. Jangan izinkan benih-benih yang jahat tumbuh subur di hati kita. Banyak alasan, banyak celah, banyak kesempatan untuk kita terpancing, jengkel, emosi. Wih, kok emosi? Iya, kakaknya emosi. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya sudah mengajak diri saya sendiri dan mengajak Bapak Ibu terkasih, jaga kemurnian hati. Jaga kemurnian hati. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak menjaga kemurnian hati dan kita menaruh hal-hal yang jahat, sedih kan kalau dari hati terpancar kematian. Kalau kita tidak mencintai hal-hal yang baik, apa yang keluar di hati kita? Penyakit, hal-hal yang melemahkan. Bapak Ibu terkasih, banyak kejahatan di sekeliling kita. Tetapi carilah yang baik dan jangan yang jahat. Amos 5 ayat 14. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Hidup itu ada dua, bios dan soe. Bios itu seperti bioskop yang putar film hanya 2 jam. Tayangan-tayangan medsos Bapak Ibu punya hak untuk memilih. Ada yang menayangkan cerita gosip, ada yang menayangkan berita hoax, ada yang menyiarkan ujaran kebencian, ada juga yang menayangkan yang
tidak terpuji dan berkesan 17 tahun ke atas. Serem. Ada yang menayangkan sampai harus mengeluarkan kata-kata nggak senonoh. Setiap perbuatan-perbuatan orang jahat, ada hakim yang menunggu di depan mereka. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Pastor sebagai hamba Tuhan belajar tetap menampilkan hanya firman surgawi. Bapak Ibu akan dituntun Roh Kudus untuk memilih tayangan mana yang Bapak Ibu klik, yang Bapak Ibu misalnya di YouTube, yang subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, Bapak Ibu yang memilih. Kalau kita klik tayangan berita, ada orang yang siap marah-marah melulu sambil sesak nafasnya karena emosinya tingkat tinggi, hati nggak dijaga. Ya, Bapak Ibu yang memilih. Tapi puji syukur Bapak Ibu, mohon dukung doa juga supaya kita semua sehat, diberkat Tuhan umur panjang untuk menjadi saksi sampai anak cucu kita lihat menjadi orang yang benar, orang yang melayani Tuhan Yesus. Di channel ini, di tayangan ini, baik di Facebook, hanya memberitakan berita surgawi saja. Hanya memberitakan kesaksian-kesaksian yang menguatkan, yang membangun Bapak Ibu. Bersyukur sampai hari ini setiap hari tidak kurang dari ribuan orang yang boleh menunggu dan menyaksikan live streaming seperti ini. Puji syukur. Kita tidak perlu memakai cara-cara yang jahat hanya untuk meraup keuntungan. Itu nggak oke banget. Kita juga tidak perlu menjadi orang yang berlagak pahlawan kesiangan. Tapi sebetulnya ketika menguji hati kita ini jahat. Dari kitab Amos pasal 5 ayat 14, Tuhan ingatkan kita sama-sama. Mari, carilah yang baik. Amin. Dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Hidup itu ada dua. Satu bios dan satu soe. Bios itu, tadi saya katakan, seperti bioskop. Tayang 2 jam, singkat saja. Kehidupan jasmani adalah kehidupan yang fana. Yang sebentar ada dan sebentar sudah tidak ada. Seperti rumput yang tumbuh sebentar lantas dicabut. Itulah kehidupan bios. Pun demikian, pun singkat, kalau kita dalam hidup yang singkat ini cari yang baik dan jangan yang jahat, kita tetap bisa menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi alat kesaksian Tuhan. Pastor, saya ini tidak sehat, kurang sehat, atau lagi sakit. Apakah Bapak Ibu masih percaya doa? Amin. Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus hidup dan berkuasa? Amin. Maka berdoalah. Tuhan Yesus masih menjawab doa. Doakan mamamu, doakan papamu. Doakan. Jadi sekalipun kita ada di kehidupan bios hari ini, hidup yang fana, hidup yang sementara, Tuhan tetap mau pakai kita. Paling tidak untuk bibir, mulut, lidah kita. Janganlah berdosa. Kalau kita melihat di Yakobus pasal yang ketiga,
ada di sana dosa karena lidah. Kan tidak oke dari satu mata air keluar kata-kata berkat dan mata air yang sama keluar kata-kata kutuk. Jangan. Sekalipun hidup ini sementara, Bapak Ibu, pakailah lidah, mulut, bibir kita untuk memuji Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan ucapan-ucapan doa, untuk menjadi pendoa bagi di mana kita tinggal, menjadi pendoa bagi sesama. Mungkin kita belum bisa untuk memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kita belum bisa memberikan satu saksemen kepada di mana gereja kita digembalakan. Tapi pakailah lidah kita memberkati. Diberkatilah hamba Tuhan di mana saya digembalakan. Jangan kita jelek-jelekkan. Jangan kita underestimate. Demikian pun Bapak Ibu, tubuhmu mungkin sedang lemah, mungkin sedang tidak sehat, atau memang sedang sakit. Pakai lidah, mulut, bibirmu, ucapkan berkat untuk tubuhmu. Tubuhku diberkati Tuhan. Diberkatilah tubuhku dan kesehatanku. Jangan kau kutukin. Carilah yang baik, ucapkanlah hal yang baik, hiduplah yang baik, utamakan yang baik, dan jangan yang jahat. Apapun profil Bapak Ibu, apapun profesi yang kita kerjakan hari ini, apapun panggilanmu, jangan lakukan dengan cara-cara yang jahat. Cepat atau lambat, orang jahat pasti akan ditangkap. Maka firman Tuhan datang sebagai nasihat, teguran, sebelum didikan yang tegas itu datang. Dan ini semua bagian daripada kasih Tuhan. Tahukah ketika saya dididik oleh Tuhan, itu keras Bapak Ibu. Tetapi saya sadar, didikan yang keras Tuhan kepada hidupku hari ini bisa ada sebagaimana ada. Saya bersyukur. Dan ternyata didikan Tuhan yang keras buat hidup saya. Tuhan sedang menyelamatkan hidupku waktu itu. Demikian pun hari ini saudaraku. Ketika didikan Tuhan yang keras datang bagi saudara-saudara sekalian, bahkan semisal harus masuk penjara, barangkali Tuhan sedang menyelamatkan engkau dari api neraka. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Kita kan doa, jadikan aku alatmu Tuhan, jadikan aku kesaksian. Dari hal kecil, mulailah berdoa. Mulut untuk berdoa, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk ujaran kebencian, bukan untuk menghina sesama, bukan. Apapun agama kita, apapun pandangan keimanan kita, apapun pegang kitab suci kita, tidak dibenarkan menghina sesama manusia. Justru Tuhan Yesus kuajarkan, mari kita saling mengasihi. Yang kedua, kata hidup itu bicara soal soe. Soe itu adalah hidup yang kekal. Kalau saudara-saudara hanya mempertimbangkan, suka lakukan hal yang jahat, pikirnya hidup kita hanya mengejar yang fana ini. Padahal sebetulnya yang soe, yang kekal, itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah yang abadi. Kalau hati ini suka menyimpan hal yang jahat, iri dengki, rasanya daging itu enak banget. Daging itu kayaknya happy banget. Hidup itu yang seperti ini tidak menjadi berkat.
Dan hidup seperti itu nanti di kekekalan juga. Bible mencatat, Injil, bahwa setiap kata-kata sia-sia diucapkan oleh orang akan diminta pertanggungjawaban. Ingat Bapak Ibu, kita ini manusia roh, manusia rohani. Pikirkanlah hal-hal rohani. Apakah karena kita manusia roh, kita lantas mengabaikan hal-hal jasmania? Apakah karena kita sebagai dikenal orang Kristen punya kasih, kita melalaikan yang 3 hal tadi? Nasihat, teguran, didikan. Karena dibungkus dengan istilah kasih. Bagi Pastor Andy, tidak seperti itu. Jangan beri celah bagi iblis yang begitu pintar memutar balikan kebenaran. Kita jadi orang tidak perlu saling tuduh-menuduh, tetapi kita jadi orang percaya, mari saling melengkapi, berlomba-lomba melakukan firman Tuhan. Hari demi hari begitu banyak orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, dan kami diizinkan bertemu meski lewat form doa. Hati ini Tuhan, Engkau tahu, iba. Ikut merasakan bagaimana orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh. Jadikan Tuhan hidupku dan seluruh pemirsa yang memberi hati kepadamu Tuhan, firman-Mu ini menjadi pendoa bagi orang lain, bukan menjadi pemangsa bagi sesama yang merendahkan, menjatuhkan. Tidak Tuhan, kami tidak mau hidup yang jahat. Kami harus benci yang jahat. Jadikan kami Tuhan sebagai pendoa, pendoa bagi sesama. Dan Tuhan Yesus, saat kami pulang, kami menerima upah hidup yang kekal itu. Yang penuh dengan kelimpahan. Seperti firman-Mu, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan Yesus datang untuk memberiku hidup dan memberimu hidup. Hidup kekal. Sedapat-dapatnya ketika engkau diperhadapkan untuk hidup kekal atau hidup yang sementara, pilihlah yang kekal. Tidak ada yang abadi di dunia ini, hanya yang abadi, yang kekal bersama Tuhan Yesus. Itulah kerajaan surga. Tuhan Yesus datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan buat kelimpahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kelimpahan membuat kami bersyukur. Hati yang happy, tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah, tapi bersyukur. Saudaraku, Tuhan memberi kita kelimpahan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberi hidup. Ketika Tuhan bicara tentang memberi hidup, Tuhan sedang bicara dengan orang hidup waktu itu. Tuhan gak bicara dengan mayat. Tuhan bicara dengan orang yang hidup. Tetapi kenapa Tuhan datang dan berkata, Aku datang memberi engkau hidup. Apakah mereka mati? Tidak, mereka hidup. Tetapi Tuhan sedang berbicara, Aku datang memberi engkau kehidupan kekal.
Carilah yang baik, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, carilah Tuhan. Kamu akan hidup kekal selama-lamanya. Meskipun hidup di dunia ini fana dan sementara, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi penyembah, untuk menjadi pendoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ini menguatkan kami semua. Kami melimpah hidup bersama Tuhan, yaitu kehidupan Zoe, kehidupan kekal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Diberkatilah mereka tubuh dan kesehatannya. Diberkati mereka jiwa dan rohnya. Diberkati mereka buah pekerjaan tangannya, keluarga dan pelayanan mereka. Diberkatilah waktu-waktu mereka menyembah Tuhan dan di waktu-waktu mereka bekerja. Diberkati waktu mereka keluar dan diberkati waktu mereka masuk. Diberkatilah mereka studi dan keturunan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saya perintahkan setiap roh-roh setan, penggulu-penggulu udara, tipu muslihat si jahat, di hidup Bapak Ibu sekalian, in Jesus name. Saat engkau mengangkat tangan, engkau berharap Tuhan sedang turun tangan. In Jesus name, you free dari setiap intimidasi kegelapan. Kau merdeka dan damai sejahtera yang melampaui akal budi itu memenuhi setiap hati Bapak Ibu sekalian. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya kita hidup, kita dan keturunan kita hidup. Hidup apa? Melimpah rohani. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Ingat loh, kita orang beriman. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Amen. Bless you all. Dadah semuanya.